Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi yang berjudul Aplikasi Pemesanan Tiket Pesawat Online, e-Plane. Tugas ini disusun oleh Todi Ersandini-Suara, Rizky Nimpar Paranginangin, Ugroseno Sejati, dan Muhammad Tauhid. Latar belakang, aplikasi pemesanan tiket pesawat saat ini sudah banyak beredar, seperti Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, Goibibo, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket pesawat, tanpa harus mengantri atau menunggu di agen travel atau di bandara. Tidak hanya itu, calon penumpang juga dapat mengecek jadwal keberangkatan, maskapai yang tersedia, hingga diskon harga tiket yang ditawarkan. Cukup menginput kota asal, kota tujuan, dan tanggal keberangkatan, kita dapat melihat apa saja maskapai yang tersedia beserta waktu keberangkatan dan harganya. Untuk melanjutkan ke pembayaran, kita diharuskan menginput lagi data pribadi untuk mencetak tiket pesawat. Setelah mengenal aplikasi pemesanan tiket tersebut, kami tertarik untuk membuat program yang ada di aplikasi pemesanan tiket pesawat tersebut dengan menggunakan MATLAB untuk memenuhi tugas besar pengenalan komputasi. Tujuan dari tugas ini yang pertama membuat program atau algoritma dari aplikasi pemesanan tiket pesawat secara online menggunakan MATLAB. Yang kedua, memenuhi tugas besar pengenalan komputasi. Manfaatnya yang pertama, mengetahui sistem program atau algoritma dari aplikasi pemesanan tiket pesawat secara online. Yang kedua, menambah kemampuan dalam menggunakan MATLAB serta melatih computational thinking. Yang terakhir, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat program aplikasi pemesanan tiket pesawat online. Yang kedua, apa saja aspek-aspek pemrograman MATLAB yang dipakai. Berikut ini adalah flowchart dari aplikasi pemesanan tiket pesawat online. Selanjutnya, ini adalah dekomposisi yang kita buat dengan metode divide and conquer. Ya, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam MATLAB-nya sendiri. Pertama tentu saja kita harus menuliskan judul dari MATLAB-nya apa. Di sini tertulis program etiket pesawat. Awalnya kita harus menuliskan semua kamus-kamus yang akan digunakan di dalam program tersebut. Program ini dapat terlihat bahwa cukup banyak kamus yang diinputkan. Setelah semua kamus, maka akan muncul display selamat datang di e-Plane. Jika setelah muncul, maka akan menandakan kita telah berada di dalam sistem dari booking tiket pesawat ini. Lalu akan dimasukkan input-inputnya bisa berupa alamat email, password, tanggal keberangkatan, bulan keberangkatan, dan tahun keberangkatan. Lalu di sini juga terdapat sedikit kamus berupa daftar bandara, kamus untuk bandara sendiri yang akan diubah menjadi huruf-huruf kode seperti ini, daftar maskapai penerbangan, lalu rute. Ini merupakan rute yang diskon, rute dan yang tidak diskon pada tanggal ganjil maupun tanggal genap. Lalu setelah itu akan muncul fprintf berupa pilihan asal keberangkatan dan tujuan penerbangan, dapat dilihat seperti ini. Lalu berikutnya adalah menampilkan diskon pada tanggal ganjil dan genap. Di sini untuk menampilkan diskon pada tanggal genap, dan else ini untuk menampilkan diskon pada tanggal ganjil. Lalu akan diberikan pilihan untuk melanjutkan iya atau tidak. Jika dipilih iya, maka akan masuk ke rute penerbangan yang ini. If sama dengan lanjut, maka akan diminta untuk memasukkan asal keberangkatan dan tujuan penerbangan. Dapat dilihat seperti ini algoritmanya. Else ini digunakan untuk list penerbangan pada tanggal genap. Untuk yang di atas ini untuk pada tanggal ganjil ya. Lalu untuk itu sama juga, ini tetap untuk yang genap. Lalu bagaimana jika dipilih else lanjut sama dengan 0 atau tidak? Maka algoritma akan berjalan kembali dari atas.
Hal yang sama akan terjadi juga. Ini rute, diskon dan tidak ada diskon, ini untuk menampilkan diskon, ini untuk option kembali lanjut atau tidak. Sama juga untuk rute penerbangannya seperti ini. Nah, bawahnya juga ini untuk rute yang genap, yang atas ini untuk rute yang ganjil ya. Lalu, bagaimana jika ini untuk memilih lanjut tidak sekali lagi? Maka hal yang sama pun akan terjadi. Tetap diulang juga dari atas sampai ke titik di mana lanjut sama dengan iya. Ini untuk rute yang genap. Untuk rute yang ganjil. Lalu else-nya digunakan untuk rute yang genap. Bagaimana jika untuk memilih lanjut sama dengan tidak? Maka sistem secara otomatis akan menampilkan Anda melebihi batas penggunaan. Silahkan untuk run kembali sistem. Jika kita dari awal tadi memilih lanjut ya, maka akan dimunculkan kode penerbangan salah satu dari yang di atas tersebut. Maka nanti sistem akan meminta kita untuk memilih kode pesawatnya, lalu akan diinput, lalu akan masuk ke dalam pembayaran. Ini deklarasi sebagai array, dan ini untuk menginput berapa jumlah penumpang. Di sini kita pakai for loop ya, dikarenakan kita akan mengulang pengisian dari tiket dan pengisian dari nama ke dalam tiket. Untuk K dan K besar dan K kecil ini digunakan sebagai angka acak untuk digunakan dalam kode booking. Nah, dalam sini. Nanti, misalnya kita akan memasukkan 2 penumpang, di sini kita akan masukkan nama yang pertama, lalu akan masukkan jenis kelaminnya, lalu masukkan alamat email, maka akan diulang sebanyak 2 kali jika kita menginput 2 kali. Jika semuanya sudah terinput, maka sistem akan menampilkan terima kasih telah menggunakan e-plane. Selamat menikmati perjalanan. Selanjutnya kita akan lanjut dengan kita akan mencoba run. Di sini kita akan mencoba run dan pilihannya itu adalah pilihan iya, di mana kita akan membeli tiket. Bagaimanapun situasinya kita akan membeli tiket tersebut. Di sini kita akan memasukkan alamat email kita berupa Rizky nimpar@gmail.com dan masuk ke passwordnya yang berupa seperti contoh Rizky 12345. Nah, setelah itu akan muncul tanggal berapa yang kita berangkat. Misalnya kita masukkan tanggal 17 bulan November pada tahun 2021. Maka kita enter lagi. Nah, di sini akan muncul beberapa kamus di mana kita akan ada seperti Soekarno-Hatta itu dimasukkan dalam kamus M dan huruf yang lain-lain. Nah, di sini juga ada rute diskon dan non diskon, di mana tadi kita masukkan tanggal 17, maka yang tersedia adalah maskapai tanggal ganjil dan yang ada yang diskon. Nah, jika kita setuju, maka kita lanjut iya dengan membuat angka 1. Nah, setelah itu kita akan memasukkan asal keberangkatan kita sesuai dengan kamus yang ada di atas. Di sini kita akan memasukkan, kita akan pergi dari Soekarno-Hatta yaitu M dan menuju Surabaya yakni U. Nah, di sini langsung tertera di mana asal keberangkatan kita dari Soekarno-Hatta yaitu M dan tujuan penerbangan kita yaitu adalah U atau Surabaya Bandara Juanda International Airport, dan penerbangan tersedia itu hanya satu pesawat di tanggal ganjil yaitu Citylink Indonesia dengan jenis A321neo dengan harga 912.000 dan setelah diskon akan menjadi 729.600 dan waktu keberangkatannya itu adalah dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat yaitu pagi sampai dengan jam 6 pagi yaitu dalam waktu Indonesia Barat dengan kode pesawat yaitu CC. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kode pesawat yaitu CC dan akan muncul seperti berikut. Ya, yakni masukkan jumlah penumpang. Misalnya kita ingin memasukkan jumlah penumpang yaitu sebanyak 2 orang dan kita masukkan 2, maka akan muncul masukkan nama yang pertama. Nama yang pertama misalnya adalah Rizky Nimpar. Dan selanjutnya jenis kelamin yaitu laki-laki, dan selanjutnya alamat email yaitu rizkynimpar@gmail.com.
Dan selanjutnya, seperti yang kita lihat, setelah kita memasukkan nama, maka akan langsung muncul perinan tiketnya berupa Mr. Rizky Nimpar, dan kode bookingnya seperti yang kita lihat tadi adalah kode acak dari sebuah array yang kita tampilkan, yaitu sebanyak 6 digit, dan keberangkatan 17 November 2021 asal CGK atau Cengkareng atau Soekarno-Hatta International Airport menuju Bandara Juanda International Airport dengan pembayaran setelah diskon yaitu 729.000 dengan jam penerbangan pukul 5.30 pagi sampai jam 6 pagi. Dan setelah itu kita akan masukkan nama kedua dengan hal yang sama akan terjadi pada penumpang yang pertama. Dan di sini kita akan coba memasukkan nama bernama Fernandes dan jenis kelamin laki-laki dan dengan alamat email fernandes@gmail.com. Dan selanjutnya maka muncul seperti hal yang sama seperti penumpang pertama. Nah, setelah itu akan muncul terima kasih telah menggunakan e-plane. Nah, di sini akan kita coba run lagi dari awal. Kita run dan kita coba dengan tidak alamat email seperti yang tadi rizky@gmail.com dan passwordnya rizky123. Dan selanjutnya tanggal keberangkatan itu 17 November 2021. Nah, di sini kita akan mengklik membuat angka 0 karena kita tidak setuju dengan yang di atas. Nah, kita akan dihubungkan kembali ke awal, di mana kita diminta untuk memasukkan alamat email karena kita tidak setuju dengan hal-hal yang ada di atas. Kurang lebih seperti itu tugas besar yang kami buat dalam kurun lebih dalam waktu sebulan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 atas nama Todi Arsan Dani Suara, Rizky Nimpar Pelangin-Angin, Ugro Seno Sejati, dan Muhammad Tauhid. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.